Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dini Wahyuningsih dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 3 dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Zulfah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan afektif dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, apa itu afektif? Afektif ini yang berkaitan dengan nilai dan moral seseorang. Selanjutnya, konsep afektif dalam pembelajaran matematika ini ada 3. Yang pertama, sikap, nilai, dan yang ketiga, moral. Selanjutnya, motivasi dalam pembelajaran matematika. Sebelum mengenal pembagian-pembagian motivasi dalam pembelajaran matematika ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu secara sadar atau tidak sadar untuk suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, fungsi motivasi ini ada 3. Yang pertama, mendorong manusia untuk bertindak dan berbuat. Yang kedua, menentukan arah perbuatan. Dan yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi ini ada 2. Yang pertama, intrinsik, dan yang kedua, ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan 2 jenis motivasi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang sudah ada dorongan untuk siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, di sini ada juga motivasi menurut Stegner, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi biologis. Yang kedua, motivasi emosi. Dan yang ketiga, motivasi nilai dan minat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga motivasi ini menurut Stegner. Yang pertama, motivasi biologis, yaitu motivasi dengan kebutuhan tertentu seperti rasa lapar, haus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, motivasi emosi. Motivasi emosi ini motivasi yang kita rasakan, seperti ada rasa takut, rasa gelisah, rasa gembira, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tadi yang ketiga yaitu motivasi nilai dan minat. Motivasi nilai dan minat ini motivasi yang sudah ada hubungannya dengan kemampuan diri seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ini ada 2. Yang pertama, faktor intrinsik, dan yang kedua, faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini meliputi 3 hal. Yang pertama, sikap, yang kedua, ekspektasi dan nilai, dan yang ketiga, tujuan. Selanjutnya, yang kedua tadi motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini meliputi 2 hal. Yang pertama, keluarga, dan yang kedua, lingkungan. Selanjutnya, strategi menumbuhkan motivasi belajar. Strategi menumbuhkan motivasi belajar ini yang pertama, kita harus menjelaskan kepada siswa apa sih itu tujuan dalam belajar. Yang kedua, kita memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar. Dan yang ketiga, mengadakan saingan atau kompetisi di kelas antar siswa agar mereka juga berlomba-lomba ingin menjawab dan semangat belajar. Dan yang keempat, yaitu memberikan motivasi atau dorongan-dorongan kepada siswa agar mereka lebih semangat belajar. Nah, di sini juga ada indikator-indikator motivasi dalam belajar. Itu ada 5. Yang pertama, ketekunan dalam belajar. Ketekunan dalam belajar ini meliputi
mengikuti pelajaran di kelas, kehadiran di kelas, dan belajar di rumah. Yang kedua, ulet dalam melakukan kesulitan. Yang dimaksud dalam ulet ini yaitu teliti dalam melakukan kesulitan, itu usaha dalam melakukan kesulitan. Dan yang ketiga, minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, itu ada dua hal. Yang pertama, kebiasaan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, berprestasi dalam belajar, yaitu mau melakukan belajar lebih giat agar mendapatkan prestasi yang lebih baik. Dan yang kelima, kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar ini penyelesaian tugas atau PR. Selanjutnya yaitu konsep attitude dalam belajar. Sebelumnya, apa sih itu attitude? Attitude adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu dalam berinteraksi. Selanjutnya, konsep attitude itu ada 3. Yang pertama, komponen kognitif, yang kedua, komponen afektif, dan yang ketiga, komponen konaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga konsep tersebut. Yang pertama, komponen kognitif ini yaitu respon pernyataan sikap yang diyakini. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif ini yaitu komponen yang dirasakan seperti rasa takut, rasa kegelisahan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu komponen konaktif. Komponen konaktif ini berperilaku sesuai tindakan yang dimiliki sikap seseorang. Selanjutnya, macam-macam attitude itu ada 2, yaitu attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial ini yaitu attitude yang perilaku yang nyata, sedangkan attitude individual ini yaitu sikap yang dimiliki hanya perorangan saja. Selanjutnya yaitu fungsi attitude. Fungsi attitude ini sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, pengatur tingkah laku, dan yang terakhir pengatur pengalaman-pengalaman. Selanjutnya ada juga penerapan attitude dalam belajar. Penerapan attitude dalam belajar ini yaitu sikap ingin tahu, sikap mendahulukan data dan fakta. Yang ketiga, sikap bekerja sama dan berpikiran terbuka. Dan yang keempat yaitu sikap ketekunan. Selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhi attitude ini, yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dari dalam dan faktor eksternal ini dari luar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan belajar. Yang pertama itu gen atau keturunan, yang kedua pola asuh orang tua, yang ketiga sistem pendidikan, dan yang keempat yaitu sistem lingkungan. Selanjutnya yaitu konsep anxiety atau kecemasan. Nah, di sini kecemasan dalam matematika itu perasaan tegang, cemas, takut. Nah, itu mengganggu proses pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, ciri-ciri kecemasan matematika itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ciri fisik kecemasan. Yang kedua, ciri kognitif kecemasan. Ya, ciri fisik kecemasan ini meliputi seperti ada rasa gugup, rasa takut, rasa gelisah, gemeteran, dan sulit berbicara, jantung berdebar. Dan selanjutnya yang kedua tadi ciri kognitif kecemasan. Ciri kognitif kecemasan ini yaitu dia meyakini bahwa hal yang mengerikan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kecemasan itu terbagi menjadi 3,
Yang pertama, kecemasan objektif. Kecemasan objektif ini kecemasan bahaya dari luar. Yang kedua, kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis ini yaitu kecemasan yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang ketiga tadi, kecemasan moral. Kecemasan moral ini yaitu kecemasan dari kata hati dan dia perasaan terhadap berdosa. Yaitu konsep efikasi diri dalam belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan efikasi diri dalam belajar ini yaitu kemampuan yang diyakini diri seseorang akan kemampuan yang dimilikinya. Di dalam efikasi diri belajar ini meliputi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi level. Yang kedua, dimensi kekuatan. Dan yang ketiga, dimensi keumuman. Dalam efikasi diri ini harus mengikuti 4 proses. Yang pertama, proses kognitif. Yang kedua, proses motivasi. Yang ketiga, proses afeksi. Dan yang terakhir yaitu proses seleksi. Materi yang terakhir yaitu metakognisi dan self regulation. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang metakognisi. Metakognisi ini suatu pikiran yang diaplikasikan untuk pikiran. Dengan kata lain, belajar tentang belajar dengan 2 tingkat atau lebih. Di dalam metakognisi ini ada indikatornya. Yang pertama, indikator perencanaan, indikator pemantauan, dan indikator penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang self-regulation. Self-regulation ini kemampuan berpikir, bagaimana mereka menjadi pengelola berpikir untuk dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan belajar. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.